Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Syarh Sunnah, dan kita masuk pada perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Aba Hurairah wa Anas ibn Malik wa Usaid ibn Hudhair fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyuban wa ibn Aun wa Yunus ibn Ubaidin wa Abdullah ibn Idris al-Audi wa Sya'bi wa Malik ibn Maghwal wa Yazid ibn Zuraik wa Mu'ad ibn Mu'ad wa Wahb ibn Jarir wa Hammad ibn Zaid wa Hammad ibn Salamati wa Malik ibn Anas wal Auza'iyyah wa Zaidah ibn Qudamati fa'lam annahu sahibu sunnatin. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ahmad ibn Hanbal wal Hajjaj ibn wa Hajjaj ibn Manhal wa Ahmad ibn Nasr wa dzakarahum bi khairin wa qala qawluhum fa'lam annahu sahiba sunnatin. Kata Imam Barbahari rahimahullah ta'ala, apabila engkau melihat seseorang yang mencintai Abu Hurairah, mencintai Anas ibn Malik, mencintai Usaid ibn Hudhair, ketahuilah bahwa dia adalah pemilik sunnah atau ahli sunnah wal jamaah insyaallah. Dan apabila engkau melihat seseorang yang mencintai Ayyub, maksudnya Ayyub As-Sikhtiyani, kemudian Ibn Aunin, kemudian Yunus ibn Ubaid, Abdullah ibn Idris al-Audi, dan juga Imam Sya'bi, Malik ibn Maghwal, Yazid ibn Zuraik, Mu'ad ibn Mu'ad, Wahab ibn Jarir, dan Hammad ibn Zaid serta Hammad ibn Salam, kemudian Malik ibn Anas Auza'i, dan juga Zaidah ibn Qudamah, ketahuilah maka dia termasuk pemilik sunnah atau ahli sunnah wal jamaah. Dan apabila engkau melihat seseorang yang mencintai Imam Ahmad ibn Hanbal, Hajjaj ibn Manhal, Ahmad ibn Nasr, kemudian dia menyebutkan mereka dengan kebaikan, wa qala qaulahum, dan dia berkata dengan ucapan mereka, fa'lam, ketahuilah annahu sahibu sunnati, maka dia pun termasuk ahli sunnah wal jamaah. Baik. Di sini muallif rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita sekaligus bantahan kepada ahlul bid'ah wal ahwa yang sebagian mereka mencela para sahabat Rasul, sebagian mereka mencela ulama salaf. Pada fakrah pertama beliau mengatakan,
apabila ada seseorang laki-laki atau siapapun yang mencintai Abu Hurairah. Kenapa mu'alif rahimahullah ta'ala menekankan dengan Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah itu kalau dalam deretan para sahabat Rasul termasuk al-mukthiruna fir riwayat, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sehingga ketika mencela Abu Hurairah, tercelalah riwayatnya. Ketika tercela riwayatnya berarti robohlah Islam. Kita tahu bahwa sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW itu ada 7. Yang paling banyak Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan hadis sampai 5.374 hadis. Kemudian setelah Abu Hurairah di bawahnya Abdullah ibn Umar. Beliau meriwayatkan hadis 2.630 hadis. Kemudian di bawahnya Anas ibn Malik radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan hadis 2.280 hadis. Kemudian di bawahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan 2.210 hadis. Kemudian di bawahnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan 1.660 hadis. Kemudian di bawahnya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan 1.560 hadis. Dan yang terakhir Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan 1.170 hadis. Lihat di sini tingkatannya. Yang paling banyak siapa? Abu Hurairah. Sampai 5.374 hadis. Makanya kenapa khususnya orang-orang Syiah mereka sangat mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan berbagai macam alasan. Yang paling kuat alasan mereka, Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam itu atau mulazamah bersama Nabi SAW itu di tahun ke-7 Hijriah. Sementara Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Artinya Abu Hurairah berjumpa dengan Rasul dan bermulazamah itu cuma 4 tahun saja. Tidak lama kan? Bagaimana mungkin seorang sahabat sekelas Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang hanya bermulazamah 4 tahun kepada Rasul bisa meriwayatkan hadis sebanyak itu? Sementara banyak para sahabat dari kalangan muhajirin yang mereka sudah menemani Rasul sejak di Mekah 13 tahun, kemudian ke Madinah juga 10 tahun, 23 tahun. Para sahabat Nabi SAW ada selain Abu Hurairah. Kenapa kemudian Abu Hurairah diunggulkan dibandingkan sahabat-sahabat yang lain? Ini yang jadi syubhat orang-orang Syiah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita bantah. Ulama membantah, pertama, kenapa kalian heran dengan hafalan kemungkinan hafalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Sementara orang-orang Arab yang bukan para sahabat, mereka sanggup menghafal nasab-nasab, hari-hari dan bulan-bulan. Boleh jadi mereka jauh lebih banyak hafalannya dibandingkan Abu Hurairah yang hanya 5.000 ke atas saja. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, orang-orang Syiah itu di antara mereka ada ulama Syiah namanya Jabir ibn Yazid al-Ju'fi. Saya ulangi, Jabir ibn Yazid al-Ju'fi.
itu meriwayatkan riwayat dari Ahmad Al-Baqir itu 70,000 hadis, 70,000 hadis. Lebih banyak mana? Abu Hurairah atau Jabir ibn Yazid Al-Ju'fi? Abu Hurairah 5.000 saja lebih, 5.374 saja kan. Lah ini Jabir ibn Yazid Al-Ju'fi ini yang dicatat dalam kitab-kitab Syiah itu meriwayatkan dari Muhammad Al-Baqir itu sampai 70,000 hadis, 70,000 hadis. Kok dia bisa hafal? Sementara dia bukan sahabat. Kenapa kalian mencela Abu Hurairah? Kenapa tidak mencela ulama kalian yang melebihi hafalannya di atas Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Kemudian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri mengatakan bahwa ketika orang-orang muhajirin sibuk dengan perniagaan mereka dan orang-orang Ansar sibuk dengan ladang mereka, maka Abu Hurairah sibuk bermulazamah selama 40 tahun tidak meninggalkan Rasul. Jadi tak heran, yang lain sibuk dagang, yang lain sibuk di pertanian, yang satu sibuk talabul ilmi. Ya wajar kalau Abu Hurairah kemudian membandingi sahabat-sahabat yang lain. Kemudian juga bantahan yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu diberikan hafalan karena dapat berkah doa Nabi. Jadi karena Abu Hurairah banyak kali hafalannya selalu lupa, makanya dia datang kepada Nabi SAW kemudian mengeluh, wahai Rasul, hafalanku selalu lupa. Maka kemudian Nabi SAW mendoakan Abu Hurairah agar tidak pernah lupa hafalannya. Sejak itu Abu Hurairah tidak pernah lupa hafalan karena mendapatkan doa Nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Abu Hurairah mendapatkan hadis sebanyak itu bukan dari Nabi saja. Terkadang dia mengambil dari Abu Bakar, terkadang mengambil dari Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lainnya. Bukan kepada satu orang Nabi saja. Sepeninggal Rasul, Abu Hurairah belajar kepada senior-senior sahabat. Lalu apa yang menjadikan celaan bagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Hakikatnya tidaklah orang-orang Syiah mencela Abu Hurairah karena mereka hendak menumbangkan Islam. Kalau sudah perawinya tercela, riwayatnya tercela. Sementara hadis sebanyak 5.374 hadis itu tersebar di semua bidang funun ilmu. Di fikihnya ada, di akhlaknya ada, di akidahnya ada. Kalau antum baca bab toharoh, ada an Abi Hurairah. Antum baca bab tayamum dan wudu, ada an Abi Hurairah. Antum baca bab solat, bab puasa, ada an Abi Hurairah. Mau bab muamalah, jual beli, ada dari Abu Hurairah. Mau cerita akhlak, cerita akidah, ada dari Abu Hurairah. Jadi kalau seandainya Abu Hurairah dijatuhkan, hilanglah Islam. Islam hilang. Makanya kenapa ahli sunnah wal jamaah dituntut untuk mencintai seluruh para sahabat, wabil khusus tentunya sahabat-sahabat yang sangat berjasa kepada kita seperti Abu Hurairah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian Abu Hurairah, tentu kita tidak paham bagaimana cara wudu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, dan bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terputus masalahnya. Dia yang menyambungkan lisan Rasul kepada kita. Dia yang menyambungkan Islam, agama yang dibawa Rasul kepada kita. Dia yang mengantarkan bagaimana jalan menuju surga dari Rasul kepada kita. Lah kalau dicela Abu Hurairah, jadi apa agama ini? Makanya di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, adalah mencintai umumnya para sahabat dan khususnya Abu Hurairah yang menjadi objek celaan ahlul bid'ah wal ahwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Abu Hurairah sendiri adalah seorang muhaddits wa faqih. Dia seorang ahli hadis dan Allah berikan kecerdasan. Dan dia seorang hafid yang mutqin, penghafal hadis yang mutqin karena mendapatkan doa Nabi SAW. Dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Dan dia bermulazamah dengan Nabi SAW 4 tahun. Abu Hurairah di zaman jahiliyah namanya Abdu Syamsi. Setelah masuk Islam namanya Abdurrahman. Karena suka kucing jadi Abu Hurairah. Jadi ada 3 nama ya. Di zaman jahiliyah Abdu Syamsi ini tidak boleh. Karena nama ini terkandung kesyirikan, hamba matahari. Makanya Rasul mengganti dengan nama Abdurrahman. Dan nama Abdurrahman itu sebaik-baik nama, Abdullah dan Abdurrahman. Karena kalau dia ngaji gitu ya, suka bawa anak kucing, kemudian ditaruh di kantongnya. Dan Rasul melihat kecintaan Abu Hurairah kepada anak kucing. Kenapa anak kucing? Karena Hurairah itu isim tasgir, berarti bukan kucing garong. Kalau kucing garong itu Hirrah, tasgirnya Hurairah, artinya anak kucing ke bawah. Kalau kucing garong bawa ke pengajian gak fokus. Tapi jangan niru Abu Hurairah, besok antum bawa kucing semua ke sini gak ngaji, jadi sibuk akhirnya ya, kucingnya lari sana lari sini. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, dan banyak para tabi'in yang mengambil hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga dicantumkan dalam beberapa ulama yang mengeluarkan hadis, baik dalam Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain. Tersebar hadis-hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat pada tahun ke-59. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wa Anas ibn Malik, dan Anas ibnu Malik. Tadi kita katakan Anas ibn Malik berapa tadi? Meriwayatkan hadis 2286. Hafal, dihafal. Anak aja menghafal. Jadi Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW wajar. Kenapa wajar? Karena di usia 10 tahun Anas itu sudah dititipkan ibundanya Ummu Anas yang namanya Rumaisah ibn Milhan itu. Dititipkan kepada Nabi SAW ketika banyak para wanita datang kepada Rasul menyumbangkan harta-harta mereka. Sementara Rumaisah ibn Milhan bintu Milhan ini miskin orangnya, tidak ada harta yang disedekahkan. Akhirnya dia melirik kepada anaknya, putranya Anas ibn Malik yang ketika itu usianya 10 tahun. Karena dia tidak bisa menyumbang, adalah disumbangkan anaknya saja. Maksudnya disumbangkan anaknya. Dia datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasul, jadikan Anas sebagai pembantu. Maka dengan senang hati Rasul menerima Anas sebagai pembantunya sampai wafatnya Rasul. 9 tahun ada yang mengatakan 10 tahun kemudian Rasul wafat. Artinya Anas bersama Rasul itu ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Hidup di rumah Nabi. Yang namanya hidup di rumah Nabi ya tentu juga bersama Nabi kan itu. Dan dia akan banyak mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Apalagi dia pembantunya. Kemana-mana menyediakan siwak Nabi, kemana-mana membawa air wudhu Nabi, dan begitu seterusnya. Jadi apa masalahnya dengan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu? Kenapa dia dicela juga? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun Anas ibn Malik radhiyallahu an kunyahnya adalah Abu Hamzah. Abu Hamzah. Anas ibn Malik An-Najjar Al-Khajraji. Kemudian dia membantu Nabi SAW 9 sampai 10 tahun, dan dia dimasukkan kepada sahabat peringkat ketiga setelah Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, kemudian Anas ibn Malik yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Ummu Sulaim, ibundanya Anas ibn Malik, kemudian membawa Anas kepada Nabi SAW, menitipkan untuk menjadi pembantu Rasul sekaligus minta doa Nabi. Maka Nabi SAW kemudian berdoa kepada Anas ini, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atalla umrahu waghfir dzambahu. Kata Nabi SAW, ya Allah, perbanyak harta anak ini, perbanyak anak-anak ini, panjangkan umurnya anak ini, dan ampuni dosa-dosanya anak ini. Lihat, mendapatkan doa diampuni dosa-dosanya oleh Nabi. Macam mana orang yang mendapatkan doa Nabi tiba-tiba dicela gitu ya? Lah betul, doa Nabi SAW menjadi kenyataan. Anas itu sampai 100 tahun lebih itu usianya. Anaknya banyak, sekampung anaknya. Ya bukan satu istri itu. Kalau antum satu istri ya 2, 3 cukup ya. Kebanyakan pusing. Jadi la Anas ibn Malik radhiyallahu an adalah termasuk sahabat Nabi SAW setelah sepeninggalnya Rasul, menjadi rujukan para ulama. Ya, para tabi'in yang mereka mencari fatwa, maka mereka datang kepada Anas ibn Malik radhiyallahu an, dan dia termasuk sahabat yang akhir-akhir meninggal. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, Usaid ibn Hudzair. Usaid ibn Hudzair. Usaid ibn Hudzair memang tidak termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, tapi dia meriwayatkan hadis juga dari Nabi. Lah Usaid ibn Hudzair ini dia pembesar Aus. Jadi ceritanya begini. Ketika pembaiatan Aqabah yang kedua, maka Nabi SAW mengutus siapa? Mus'ab ibn Umair. Karena kan orang-orang Ansor yang pada pembaiatan yang pertama jumlahnya 12, itu disebut Nuqabaul Ansor, orang-orang pilihan Ansor itu 12. Kalau dari kalangan Muhajirin ya 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga gitu ya. Kalau Ansor ini 12. Kemudian dari 12 ini bertambah menjadi 73 dalam pembaiatan Aqabah yang kedua. Kemudian sebelum mereka pulang, mereka minta kepada Rasul agar pada pembaiatan yang kedua ini, utuslah kepada kami seorang juru dakwah, pakar Quran, agar bisa mengajarkan Quran di kota Madinah. Maka diutuslah siapa? Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Lah kemudian Mus'ab ibn Umair ini ketika sampai di Madinah, maka dia menginap di rumah As'ad ibn Zurarah. Itu pembesar, dia masih ada kerabat dengan pembesar Aus, namanya Sa'd bin Mu'adz. Lah ketika Mus'ab ini berdakwah di kota Madinah, kedengaran sama Mus'ab ibn Mu'adz, dia masih kafir, belum masuk Islam. Kemudian dia mengirim Usaid ibn Hudzair ini, wahai Usaid, coba kau datangi itu orang yang datang dari Mekah itu, maunya apa dia? Kalau perlu usir saja, kata. Akhirnya kemudian Usaid pun datang ke rumah As'ad ibn Zurarah, ingin berjumpa dengan Mus'ab ibn Umair. Tapi Mus'ab ibn Umair itu orangnya luar biasa. Nabi itu kalau ngirim orang gak sembarang orang. Nabi mengirim satu dipilih yang paling tampan, supaya belum ngomong saja orang suka. Kalau serem belum ngomong sudah takut. Yang kedua, memang memiliki akhlak yang tinggi.
orangnya sopan, orangnya juga mudah bergaul, dan retorika berbicaranya memang dia orator ulung, Mus'ab ibn Umair ini. Jadi ketika kemudian Usaid ibn Hudhair datang gitu ya, kemudian mau marah-marah, sudah bawaannya emosi saja, mau ngusir Mus'ab ini, kata Mus'ab, gini sajalah, kita objektif saja, kamu duduk dulu sama saya, cobalah kita ngobrol dulu soal Islam. Kalau engkau tertarik, alhamdulillah. Kalau engkau tidak tertarik, tak perlu kau usir aku pulang sendiri. Ini kan objektif namanya. Oke lah, kata Usaid ibn Hudhair, duduklah dia bersama Mus'ab ibn Umair, dibacakanlah ayat-ayat Al-Quran, wejangan-wejangan Rasul. Tiba-tiba hidayah masuk pula ke hati Usaid ibn Hudhair, langsung dia bersyahadat di hadapan Mus'ab ibn Umair. Kemudian Usaid ibn Hudhair ini, dia punya siasat ingin mengislamkan Sa'd bin Mu'adz, pemimpin Aus. Kalau dia sampai masuk Islam, satu kabilah Aus masuk Islam masalahnya. Akhirnya kemudian Usaid ibn Hudhair pulang menemui Sa'd bin Mu'adz. Sa'd bin Mu'adz heran, tadi waktu berangkat emosi, sudah datang kok tenang-tenang, ada apa ini? Kok tadi berangkat saja nampak marah-marah, mau emosian itu, datang pula tenang wajahnya, ada apa dengan kamu? Apakah kau sudah terkena dakwahnya orang Mekah itu? Kata Usaid ibn Hudhair, dia mengelabui siapa pemimpin Aus itu. Justru tidak dibahas soal Mus'ab ibn Umair ini, tapi dibahas soal As'ad ibn Zurar. As'ad ibn Zurar itu kan keponakannya. Kemudian dia mengatakan, As'ad ibn Zurar itu mau dibunuh orang, kamu harus datang ke sana. Oh, karena bagaimanapun hamiah jahiliyah itu, sama-sama satu kabilah disakiti, marahlah. Jadi fokusnya ini tidak lagi perkara masalah Mus'ab bin Umair, fokusnya kepada orang yang akan membunuh siapa? As'ad bin Zurar. Oh, langsung diamal pedangnya nih Sa'd bin Mu'adz ini, ayo kita berangkat temui. Sampai di sana tak ada apa-apa ya, malah berjumpa dengan Mus'ab bin Umair. Oh, marah dia karena merasa ditipu kan. Akhirnya kemudian Mus'ab pun persis seperti yang dikatakan kepada Usaid bin Hudhair, duduk aja dulu, kalau kau oke dengan kata-kataku alhamdulillah, enggak pun saya pulang hari ini. Duduk pula nih Sa'd bin Mu'adz ini, Allah takdirkan masuk pula hidayah, bersyahadat juga dia. Subhanallah, sekali dengar, sekali mendapatkan dakwah masuk Islam. Kita yang hari-hari itu ya sudah masuk Islam, didakwai juga kebal juga hati kita, tak masuk keras hatinya. Akhirnya Sa'd ibn Mu'adz pulang ke kaumnya, ke kaum Aus. Dia mengatakan, wahai Aus, kalian tahu siapa aku kan? Maka orang-orang Aus mengatakan, ya, engkau pemimpin kami, engkau terbaik kami, engkau anak dari orang tua terbaik kami. Dipuji habis. Kemudian kata Sa'd bin Mu'adz, kalian harus masuk Islam. Kalau tidak, jangan satu atap dengan saya di Aus, keluar dari Aus. Dipaksa kabilahnya. Akhirnya karena ketakutan, semua masuk Islam. Lihat. Semua masuk Islam, satu kabilah Aus masuk Islam. Diancam gitu saja, semua masuk Islam, kecuali satu orang, namanya Usairim. Usairim tidak mau masuk Islam. Tetap dia tidak mau. Bayangkan satu kabilah itu, cuma satu yang tidak mau masuk Islam. Tetapi Usairim pun belakangan masuk Islam. Tetapi masuk Islamnya terdesak. Ketika hendak perang Uhud, dia akan lihat satu kabilahnya akan ikut perang membela Nabi SAW. Kata Usairim, masa saya diam saja, kabilah saya mau perang, saya ikut juga lah gitu. Datanglah kepada Rasul, kemudian minta izin. Kata Rasul, tidak bisa. Loh, kenapa tidak bisa? Karena kamu kafir. Kalau kamu ingin perang, syahadat dulu, kata Nabi. Akhirnya Usairim pun bersyahadat di hadapan Rasul, kemudian masuk pertempuran, mati syahid pula dia. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita tentang Usairim di tengah-tengah para sahabatnya.
Wahai sahabat-sahabatku, kata Abu Hurairah, maukah kuhabarkan kepada kalian seorang laki-laki tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, tidak pernah solat, tidak pernah puasa, tidak pernah ibadah, mati masuk surga. Sahabat mengatakan, mana ada itu? Kata Abu Hurairah, ada, dialah Usairi. Kemudian menceritakan tentang tazkiyah Rasul kepada Usairim, bahwa Usairim di surga. Kembali kepada kisah Usaid ibn Hudhar. Lah Usaid ibn Hudhar ini diberikan karamah luar biasa. Ini betul-betul karamah ya. Bukan yang diklaim oleh dukun-dukun dan tukang sihir. Ini tasbih karamah, ini gelang karamah, ini batu akik karamah. Enggak ada ya. Bukan karamah, ini keris karamah, rupanya keris COD. Jadi Usaid ibn Hudhar ini suatu ketika dia sedang mengaji Al-Quran. Suara Usaid ibn Hudhar ini dipuji Rasul karena suaranya seperti suara mizmar min Ali Daud. Seperti kalau Nabi Daud membaca Zabur sama dengan Abu Musa al-Ash'ari. Dipuji oleh Rasul karena suaranya indah. Dan ini juga retorika Nabi SAW. Ya, selalu memuji para sahabatnya. Jadi antum pun kalau punya anak gitu ya, kalau dia prestasi ya dipujilah kan itu, biar semangat lagi. Jangan dicela terus gitu. Cetek apalanmu gitu. Kawan udah banyak, ngedon lah anak antum. Dipujilah biar dia makin semangat, jadi rajin, perlu kasih hadiah. Rasul muji-muji sahabatnya. Lah akhirnya kemudian anaknya Yahya itu sedang tertidur, di sampingnya pula ada kuda yang ditambatkan. Setiap dia mengaji Quran, kudanya ini ribut ya. Setiap dia mengaji ribut lagi, berhenti lagi, mengaji ribut lagi, berhenti lagi. Dia khawatir kalau seandainya tambatan kuda lepas terkena Yahya putranya. Tiba-tiba kemudian dia melihat ke langit ada cahaya, dan dia pun menghentikan bacaan karena takut kudanya menginjak putranya Yahya. Kemudian keesokan harinya dia datang kepada Nabi SAW menceritakan soal apa yang terjadi semalam. Apa kata Nabi SAW? Ya Usaid, kalau engkau terus membaca Al-Quran malam tadi, sungguh malaikat-malaikat akan turun ke bumi dan manusia bisa melihatnya. Ya. Itulah Usaid ibn Hudhar. Karena Usaid ibn Hudhar ini adalah pengasas, pemberi hidayah kepada siapa? Kepada Mus'ab, kepada Sa'ad ibn Ubadah, yang menjadikan satu kabilah Aus masuk Islam. Kan Rasul yang mengatakan, man da'a ila khairin kafa'ili. Siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala siapapun yang mengikuti dan mengerjakannya. Man dalla ala khairin falahu ajru wa ajru man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, dia dapat pahala, dan pahala yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi memang posisi Usaid ibn Hudhar ini adalah posisi strategis karena dia pemimpin Aus juga masalahnya. Jadi makanya kenapa kemudian banyak yang mencela dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa ini kepada Usaid ibn Hudhar. Makanya di sini kemudian mu'alif Imam Barbari membela, siapa yang mencintai Abu Hurairah dia ahli sunnah. Siapa yang mencintai Anas ibn Malik dia ahli sunnah. Siapa yang mencintai Usaid ibn Hudhar dia ahli sunnah. Dan ini ikhwatu fiddin, ada pembahasan penting tentang boleh enggak seseorang itu imtihan itu memberikan semacam ujian, pertanyaan kepada manusia. Karena di zaman itu, di zaman salaf dulu ya, terkadang sebagian mereka itu menguji manusia. Ditanya bagaimana tentang si fulan, boleh tidak, ya kan? Maka ulama mengatakan oh boleh, dia seorang thiqah, seorang soduk, seorang sunni. Kemudian boleh nggak mengambil hadis dari si fulan? Kata para ulama seperti Imam Ahmad mengatakan oh jangan diambil karena dia kadzab, pendusta, dan begitu seterusnya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ditanya, dan juga Syekh Utsaimin juga membahas masalahnya. Ada orang yang kemudian menggunakan kaidah-kaidah para ulama dalam menilai ulama,
kemudian dipakai orang sekarang yang bukan ulama untuk memuji yang bukan ulama juga. Ustaz, gimana Ustaz anu itu? Oh, enggak boleh itu, sururi, hizbi, dolal, enggak boleh ngaji. Gimana orang? Kita bukan ulama, dan yang dinilai juga bukan ulama. Kenapa kemudian memuji seperti itu? Kalau yang seperti ini akidahnya ahli bid'ah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara salah satu kebiasaan ahli bid'ah itu, terkadang mereka berani kemudian menilai seorang ulama disesatkan. Contoh mamanya, Ustaz, bagaimana menurut antum tentang Syekh Albani? Wow, dia bukan muhaddis, muhaddas dia. Kurang ajar kan? Gimana tentang Syekh bin Bas? Oh, Wahabi. Langsung sesat, nggak usah diikuti. Siapa anda bisa menilai ulama pula? Ma'asyiral muslimin yang disayangkan, terkadang sesama yang mendakwahkan sunnah, mendakwahkan kepada pemahaman salaful ummah, kemudian menggunakan kaidah ikhtibar, imtihan 'alan nas. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ini hanya berlaku di antara a'immah saja. Memang para ulama yang memang top ya, orang seperti ya di zaman dulu yang dicontohkan ini kan ikhtibar. Bentuk ikhtibar di sini kan, imtihan gitu ya. Tentang siapa Abu Hurairah, maka Imam Barbari menjawab, Abu Hurairah adalah sahabat Nabi, kita wajib mencintainya. Kalau anda tidak mencintainya, anda bukan ahli sunnah. Seolah-olah seperti itu ngomongnya. Bagaimana menurut Anas bin Malik? Anas bin Malik sahabat Rasul, kita wajib mencintainya. Kalau anda membenci Anas bin Malik, anda bukan ahli sunnah. Ini yang kemudian kaedah-kaedah yang diterapkan dahulu oleh para ulama dicoba pula diterapkan hari ini. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menilai orang itu cukup menilai secara mujmal, jangan tafsir. Mujmal itu maksudnya kalau memang orang ini 90% lebih gitu ya, atau 70% ke atas lah, memang dia berdakwah dan memperjuangkan Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, atau mungkin ada beberapa persen mungkin dia tergelincir dalam kesalahan, maka kita maafkan kesalahan, tetapi secara garis besar dia adalah pendakwah sunnah. Sebab kalau seandainya menilai orang itu dengan rincian-rincian, ini akan terjadi perselisihan, terjadi kezaliman. Bagaimana tidak zalim? Coba bayangkan, orang ini mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia kepada sunnah, mengajak manusia kepada jalan salaful ummah, tiba-tiba dikatakan jangan ngaji sama dia. Apa enggak zalim itu namanya? Dan ini masuk pada perkara hulu. Hulu itu apa? Ekstrim dalam berdakwah. Antum sudah mengotak-ngotak hizbi namanya ya, antum menuduh orang hizbi, anda pula terjatuh kepada hizbi sebenarnya, karena anda sedang mengotak-ngotak. Itu masalahnya. Jangan sampai kemudian ahli sunnah dipecah belah dari dalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita cerita contoh umpamanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani atau imam yang lainnya, Imam Baihaqi atau yang lainnya, dari segi akidah, Al-Hafidz Ibnu Hajar pengarang kitab Fathul Bari itu, yang menyarah kitab Sahih Bukhari, itu akidahnya Asy'ariyah. Akidahnya Asy'ariyah. Apakah kita katakan dia ahli bid'ah? Tidak ada ulama mengatakan dia ahli bid'ah kan? Tidak ada. Siapa yang berani mengatakan Ibnu Hajar ahli bid'ah? Kenapa? Ya mungkin kalaupun dia terjatuh pada akidah tersebut, mungkin dalam hal ini wafaqa Asy'ariyah, mencocoki Asy'ariyah dalam bab ini. Nah, gitu ngomongnya. Karena secara keseluruhan ulama ini mendakwahkan dakwah sunnah. Makanya kenapa Imam Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, kalaulah manusia itu dihukumi sesuai dengan kesalahan yang tergelincir, maka tidak ada satupun ulama yang selamat. Tidak Ibnu Manda, tidak Sufyan Ats-Tsauri, tidak Sufyan ibn Uyainah, dan tidak ulama-ulama yang lain. Karena setiap ulama itu pasti ada tergelincirnya, ada kesalahannya, karena mereka bukan maksum kan. Yang maksum kan cuma Nabi saja.
Maka dari sini pentingnya sikap insaf namanya ya. Insaf itu harus adil dalam menilai. Antum sesama pasangan antum suami istri saja harus insaf. Kata Nabi SAW, la yafruqu mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang suami mencela istri. Kalau ada sesuatu yang tidak disukai dari istri, maka lihat kebaikannya. Gitu kan? Kan kata Nabi begitu. Antum tidak suka dengan tetangga nih, jangan langsung main tidak suka saja. Lihat kebaikan tetangga ini, lebih banyak baiknya sama kita atau lebih banyak jahatnya, gitu maksudnya. Ini kaidah ini juga masuk gitu ya ke rumah tangga. Kita tidak main celah saja, apalagi sesama ahli sunnah, sesama orang-orang yang mendakwahkan dakwah sunnah. Harusnya kan masing-masing tegang rasa. Ini tidak, sudah ya. Sudah kemudian berani menyesatkan yang lainnya. Kalau seperti ini sampai kapan hidayah masuk kepada manusia? Justru ahli bid'ah wal ahwa makin senanglah tepuk tangan mereka tuh, ngaku-ngaku salaf, debat sana sini, tahdir sana sini kan. Katanya mendakwahkan persatuan, mereka sendiri yang memecahkan diri mereka sendiri. Sudah sedikit pecah lagi katanya. Jadi yang merugi dakwah Islam, dakwah sunnah akhirnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian fakrah yang kedua, kata muallif rahimahullahu taala, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ayyuban, apabila seorang laki-laki atau seseorang siapapun mencintai Ayyub. Siapa Ayyub di sini? Maksud Ayyub di sini adalah Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani Al-Anazi. Dia termasuk pemimpin para tabi'in, Ayyub As-Sikhtiyani. Lah Ayyub As-Sikhtiyani ini ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah-kisah yang menakjubkan dari beliau. Dan beliau memang ulama besar, ulama dunia. Gurunya saja Imam Mujahid, ya. Kemudian Hasan Al-Basri, kemudian Nafi'. Nafi' ini maulanya Ibnu Umar. Jadi antara Abi Ayyub dan sahabat Rasul itu cuma lewat satu orang saja. Kemudian murid-muridnya siapa? Bukan orang biasa murid-muridnya. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, kemudian Imam Malik. Imam Malik itu muridnya Malik ibn Anas. Siapa yang tidak kenal Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i, ya kan? Kemudian Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bistam, yang terkenal ahli hadis ini. Lah kisah-kisah yang saya kisahkan yang mungkin saya anggap menarik, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, dia dikenal dengan zuhudnya, dikenal dengan zuhudnya. Jadi walaupun dia kan kalau membaca hadis Nabi SAW ataupun membaca Al-Quranul Karim itu selalu menangis, tetapi tidak ditampakkan tangisannya. Jadi kalau dia menangis itu pura-pura batuk, pura-pura batuk gitu. Kalau nangis itu pura-pura batuk. Dia ditanya, kenapa anda imam? Katakan saya lagi zukam, cuaca lagi dingin gitu. Jadi dia berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Tetapi kalau dia berpakaian, pakaiannya mahal-mahal. Ayyub As-Sikhtiyani, pakaiannya bermerek loh kalau zaman sekarang tuh kan. Dari sini ada kaidah, ingat, ada orang yang memahami zuhud salah. Seolah-olah zuhud itu sesuatu yang tampak, sama dengan kibar sombong itu sesuatu yang tampak. Bukan, ya. Jangan memahami zuhud itu sesuatu yang tampak. Oh, pakainya robek-robek, kenapa? Zuhud. Makanya nasi kering yang dikeringkan, kenapa? Zuhud katanya. Bukan itu miskin namanya. Bukan zuhud. Jadi zuhud itu di hati, ikhwan, bukan dalam sesuatu yang tampak. Ini Ayyub As-Sikhtiyani seorang ulama zahid, dia pakai pakaian. Makanya ketika Rasul mengatakan orang yang memakai pakaian bagus, sandal bagus, kemudian celana bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Kata Rasul, bukan. Sombong itu menolak nasihat dan merendahkan manusia, itu dikatakan sombong.
Kalau Anda pakai baju bermerek kemudian merendahkan, oh bajumu itu second ya, nah itu baru sombong ya, karena merendahkan orang. Tapi kalau pakai baju saja merendahkan orang, itu bukan sombong, itu tahadus bin nikmah namanya ya, tahadus bin nikmah. Antum punya uang ya wajarlah saya beli baju, ini uang saya, tapi bukan dalam rangka pamer merendahkan orang. Kalau sampai merendahkan orang, di sini letak kibernya sombong ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.